Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke part bagian ketiga gitu ya. Sebuah fungsi kuadrat x kuadrat minus 3x minus 4 maka titik potong sumbu x adalah titik-titik. Nah, di sini kita juga menggunakan faktorisasi. Jadi udah banyak banget faktorisasi ya sebenarnya soal-soalnya. Jadi kalau misalkan ini jika ditambah menjadi 3, jika dikali menjadi minus 4. Nah, angkanya berapa aja nih? Berarti bisa 4 dikali dengan 1 ya, faktor dari 4 itu kan 4 kali 1. Nah, terakhir, kalau misalkan 4 tambah 1 kan 5 ya, maka seharusnya gimana sih caranya? Ya udah berarti kita taruh minusnya di 4 ya. Jadi 4 ditambah 1 kan minus 3 hasilnya. Nah, dari sini kelihatan nih, bahwa kita nantinya ketemu yang namanya X itu minus 4 dan X berapa? Ya, plus 1. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa X-nya itu sama dengan 4 dan X-nya sama dengan minus 1. Coba lihat deh, ada nggak yang 4,0 atau minus 4, minus 1,0? Jawabannya ada ya? Di mana? Ya, di D. Nih, walaupun dibalik-balik juga dia akan tetap sama nilainya. Oke, selanjutnya. Sketsa grafik fungsi kuadrat x kuadrat minus 3x minus 4 adalah titik-titik. Ini juga menggunakan namanya faktor ya. Kalau misalkan tadi kita udah tahu sebenarnya minus 3x itu ya. Kalau ditambah jadi minus 3, kalau dikali itu sama dengan minus 4. Berapa ya? Jadi 4 sama 1. Minusnya di sini ya. Jadi x minus 4 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0. Ya, jadi X sama dengan 4, yang di sini adalah X-nya minus 1. Cari aja nih yang X-nya minus 1. Oh, di sini minus 1. Sedangkan di sini 4. Jadi jelas ya. Dari sini kita udah tahu bahwa nantinya adalah opsi yang terbaik adalah yang C. Gitu ya. Oke. Boleh kalian buktikan misalkan ya. Gx kuadrat gitu ya. 3x sama dengan x kuadrat minus 3x minus 4. Kalian masukkan nih x-nya. Tadi yang awalnya minus 1, g-nya itu minus 1. Minus 1 kuadrat minus 3x, minus 3x-nya jadi minus 1, min 4 gitu ya. Ini minus 1 kuadrat 1, minus 3 dikali minus 1 plus 3, di sini minus 4 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalian juga coba nih nanti 3-nya di 3 lagi 4 ya. 4 kuadrat minus 3 dikali 4 dikurang dengan 4 gitu ya. Di sini jadi 16. Minus 3 dikali 4 berarti minus 12 minus 4 ya. Jadi 16 kurang 12 itu 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini berarti terbukti ya. Gitu caranya membuktikannya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 13. Koordinat titik puncak grafik tersebut adalah titik-titik gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Kan tadi kita dapat ya bahwa di sini nantinya adalah X-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, sedangkan di sisi yang lain si X-nya itu sama dengan minus 3. Nah, dari sini kita bisa buat bahwa kalau misalkan kita mau faktorkan itu kan sama aja kayak misalkan X ya minus 1 sama dengan 0. Sedangkan yang bawahnya itu jadi X plus 3 sama dengan 0. Ini mau kita faktorkan ya. Maka nantinya akan menjadi X minus 1 gitu ya. X plus 3 karena dia sama dengan 0 maka sama dengan 0 gitu ya. Jadi berlawanan. Yang awalnya positif X-nya 1 menjadi negatif gitu ya. Nah, selanjutnya ini kali kan silang. Ya, maka jadi X kuadrat X kali plus 3 maka plus 3X gitu ya. Minus 1 dikali X maka minus X. Minus 1 dikali 3 jadi minus 3 sama dengan 0. Maka jadi X kuadrat plus berapa nih? 3X kurang 1X. Maka menjadi 2X minus 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa A-nya itu 1 yang di sini ya, kan nggak ada. Dan B-nya 2, C-nya 3. Nah, untuk rumus dari titik puncak adalah apa? Yaitu kalau dia X-nya itu maka min B per
2A. Nih, X-nya kan kita belum tahu ya, nih X-nya berapa nih sini sih, gitu ya. Dan B-nya tuh jadi Y berapa, Y-nya tuh berapa, gitu ya. Maka itu yang kita tanyakan, jadi D per min 4. Nah, D ini apa? Yaitu diskriminan yang nanti akan kita rubah menjadi B kuadrat minus 4AC. Jadi minus B per 2A dikali B kuadrat minus 4AC per minus 4. Nah, ini nggak bisa dicoret ya, biasanya dicoret nih. Oke, kita lanjut. Minus B-nya 2, maka 2 per 2 dikali A-nya 1, B kuadratnya 2, maka 2 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 3. Per minus 4 dikali A-nya tadi 1. Gitu ya, tutup kurung. Maka menjadi minus 2 per 2, 4 dikurang 4 dikali 3. Kenapa 3? 1 dikali 3. Per minus 4 dikali 1 ya, minus 4. Nah, jadi sama dengan minus, ini jadi 1 ya, minus 1, 4 dikurang 12 per minus 4 gitu ya. Jadi minus 1, 4 dikurang 12 itu minus 8 per minus 4. Jadi hasilnya adalah minus 1, minus bagi minus itu hasilnya plus ya. 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Nah, dari sini kita udah tahu ya. Maka menjadi minus 1,2. Coba kita pelan-pelan. A-nya 1. Iya, benar ya. A-nya 1. B-nya 2. Oke, juga benar gitu ya. Coba kita cek lagi ya, benar apa enggak nih. D kuadrat minus 4AC udah, B-nya 2, ini 2. D-nya 16. Oh, maaf nih, C-nya harusnya minus. C-nya ini minus 3. Hati-hati adik-adik ya. C-nya minus 3. Di sini jadi minus. Nah, di sini maka bukan menjadi 12 tapi positif 12. Maka di sini menjadi 16, maaf ya. Di sini 16. Oke. Maka 16 ini kita hapus dulu deh ya. Kita lanjut ke sini. Minus 1,16 per minus 4. Maka minus 1, minus 4. Jadi jawabannya adalah option yang A ya. Oke. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 14 gitu ya. Nilai dari suatu persamaan kuadrat A adalah A-nya itu lebih dari 0 dan D-nya ya atau diskriminannya lebih dari 0. Kita lihat nih. Biar lebih cepat ini kalian bisa hafalkan ya gitu ya. Matematika itu katanya orang harus konsep enggak, tapi bisa juga dihafalkan. Nah, kalau dia dua-duanya lebih dari 0 kan berarti grafiknya seperti ini ya, dia ngelewatin X. Nih, X nih. Yang biru X. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, seperti itu. Oke, nomor 15. Ada 4 titik jika dihubungkan akan menjadi jajar genjang. Titik G, H, I, dan J. Jika ditranslasikan 2, minus 3 ini mah tinggal gampang aja. Kalian G-nya itu minus 2,2. Kalau ditranslasikan menjadi 2, minus 3 itu sama aja kayak G aksennya minus 2 yang ini ya. Ditambah 2,2 yang Y yang ini tambah minus 3. Jadi G aksennya adalah 0, plus kali minus ya. Jadi 2 dikurang 3 minus 1. Oke, ada nggak jawabannya? Nggak ada. Kita coba lagi yang H. Yang H kan 2,2. Ditranslasikan menjadi 2, minus 3. Maka H aksennya itu adalah 2 ditambah 2 ya. 2 yang ini ditambah dengan 2 yang ini, 2 ditambah minus 3. Maka H aksennya adalah 4, minus kali plus kali minus hasilnya adalah minus ya. Jadi H aksennya itu adalah 4, minus 1. Jawabannya ada nggak? Masih belum ada. Oh, masih belum ketemu nih. Kita lanjut lagi gitu ya. Yang I 4,4. 4,4 ditranslasikan menjadi 2, minus 3 gitu ya. Maka 4
ditambah 2,4 plus minus 3. Maka hasilnya adalah 6, dari 6 aja udah nggak ada nih ya. 6, plus minus 4 jadi minus 3. Maka hasilnya adalah 1. Coba yang Y, 0,4 ditranslasikan menjadi 2, minus 3. Jadi 0 tambah 2, sedangkan 4 ditambah minus 3. Hasilnya 2,4 dikurang 3. Jadi 2,1. Ada jawabannya, ada option yang A. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.